Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, hadirin yang hadir di Masjid At-Taubah ya, kembali kita bertemu dalam acara pengkajian bahasa Arab yang diambil dari kitab Alfiyah Ibnu Malik. Pada hari ini kita akan membahas dan melanjutkan pembahasan yang lalu, yaitu tentang kata kerja atau fiil-fiil yang memiliki dua maf'ul atau dua objek. Dan ini dikelompokkan ke dalam donna wa akhwatuha. Donna wa akhwatuha. Donna itu artinya menyangka. Kalau menyangka itu mengira, menduga, berarti bisa lebih dari dua objek. Pertama menduga siapa dan menduganya apa ya gitu. Jadi dua objek, lebih dari objek. Minggu lalu kita membahas a'lama wa aro. Ya. A'lama itu memberitahukan. Memang awalnya dari alima, mengetahui. Kalau mengetahui kan objeknya bisa satu. Tapi kalau memberitahukan, itu objeknya bisa lebih dari satu. A'lama. Begitu juga aro. Aro dari kata ro'a. Kalau ro'a melihat. Memang awalnya ro'a itu sudah punya objek ya. Melihat apa. Tapi kalau memperlihatkan aro, nama hamzah, aro itu jadi memperlihatkan itu bisa lebih dari dua, lebih dari satu maksudnya. Kalau melihat, saya melihat orang, saya melihat rumah satu kan. Tapi kalau memperlihatkan jadi dua objeknya. Memperlihatkan apa dan memperlihatkan kepada siapa, jadi dua. Jadi aro itu memperlihatkan. Kalau ro'a melihat. Itu pembahasan minggu lalu ya, alama dan aro. Sekarang ada pembahasan lagi. Di sini ada beberapa kata kerja, beberapa fiil yang memiliki karakteristik yang sama, yaitu memiliki dua objek, dua maf'ul. Ya. Teks dalam kitab Alfiyahnya akan saya bacakan ya, itu di halaman 271. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'aras sabiqi nabba akhbaro haddasa amba akadzaka khabbaro. Sekali lagi. Wa ka'aras sabiqi nabba akhbaro haddasa amba akadzaka khabbaro. Iya ya. Jadi di sini akan dijelaskan ada 5 kata atau 5 fiil yang memiliki karakter maf'ulnya ada 2. Memang ada rada-rada mirip ya. Sabiqin nabba'a, satu ya, nabba'a itu memberitahukan. Akhbaro itu memberitahukan juga. Akhbaro kan jadi bahasa Indonesia kabar berita. Jadi surat kabar itu asalnya khobaro. Hadasa juga berbicara. Tapi kalau hadasa membicarakan. Ya. Jadi ini hampir sama. Anba'a. Nah anba'a juga sama dengan naba'a ya. Fiil 3 hurufnya kan sama. Katanya nun, ba, dan hamzah. Cuman yang tadi nabba'a, yang sekarang anba'a. Jadi itu fiil sulasi mazidnya digunakan di sini. Nabba'a, anba'a. Ada kak khobbaro juga sebetulnya sama dengan akhbaro. Kalau khobbaro itu kan khobar, berita. Ya udah, berita aja. Tapi kalau khobbaro memberitahu. Jadi di sini sebetulnya dari 5 itu nabba'a, akhbaro, haddasa, amba'a, khabaro.
Kan ini 5 nih, ada nabba'a, ada akhbaro, ada haddasa, kemudian ada amba'a, dan ada khobbaro. Jadi sebetulnya ini ada beberapa yang sama ya. Nabba'a itu sama dengan anba'a kan. Hanya hurufnya aja berbeda. Kalau nabba'a kan tambahannya tasdid di tengah. Kalau anba'a itu hamzah di awal. Begitu juga akhbaro, akhbaro itu hamzah di awal. Kalau khobbaro itu ada tasdid di tengah. Jadi pada dasarnya ini sebetulnya hanya 3 ya. Naba'ah, hadasa, dan khobbaro. Cuman, iya. Jadi apa? Akar katanya sama. 3 hurufnya sama ya. Nabba'a jadi anba'a. Kalau akhbaro dan khobbaro sama sebetulnya. Asal katanya kho, ba, dan ro. Dan ini secara umum memiliki kemiripan arti. Sebab nabba'a juga itu memberitakan. Akhbaro juga mengabarkan. Haddasa juga membicarakan. Ya. Haddas tuh berbicara. Oh, jadi haddasa. Baik, sekarang syarah dari kitab Alfiyah akan saya bacakan. Taqaddama annal musannifa addal af'alal muta'addiyah ila salasati mafa'il sab'ah. Ya. Sudah di waktu yang lalu pengarang menyatakan atau menghitung atau menjumlahkan fiil-fiil yang muta'adiyah ke dalam 3 maf'ul. Jadi mereka menyebutkan ada fiil-fiil kata kerja yang membutuhkan 3 maf'ul, 3 objek, yaitu yang 7. Nah, kemarin ya, salah satunya a'lama dan aro. Nah sekarang sabaqa dzakara a'lama wa aro. Ya, jadi sudah menjelaskan a'lama dan aro. Wa dzakara fi hadzal baitil khamsah al-baqiyah. Di dalam bait ini dijelaskan juga ada 5 fiil yang seperti yang sejenis ya. Walaupun ini kalau mau diserap lagi sebetulnya 3 ya. Kan yang 2 hampir sama. Yang pertama nabba'a. Ada tasydid di tengah ya. Contohnya apa? Nabba'tu Zaidan amron qaiman. Ya. Nabba'tu Zaidan amron qaiman. Oh berarti 3 nih. Kelihatannya memang jadi 3 nih maf'ulnya ya. Nah, di dalam penjelasan harus menerjemahkan bahwa ketiga maf'ul itu kan 3 ya. Nabba'tu itu nabba'a fi'il, tu fa'il ya. Subjeknya saya. Jadi saya memberitahu Zaid. Nah, Zaidan itu maf'ul awal. Amron maf'ul tsani. Qaiman maf'ul ke salis. 3 ya. Dalam terjemahan aku telah memberitahukan kepada Zaid bahwa Umar berdiri. Jadi sebetulnya 2 maf'ul yang terakhir itu kalau di dalam terjemahan itu seperti mubtada khobar. Ya kan? Artinya amrun qaimunnya itu merupakan berita yang diberitahukan kepada Zaid. Maka di dalam terjemahan muncul kata bahwa. Saya memberitahu Zaid bahwa Umar
berdiri itu ya. Makanya kalau di dalam terjemahan seakan-akan Umar berdiri itu kan kalimat berikutnya ya, seperti mubtada khobar. Umar berdiri itu yang menjadi berita yang diberitahukan kepada Zaid. Dan eh, di dalam pembahasan i'rab ini Zaidan akhoka muntol. Oh, Zaidan Amron Qaiman itu dihitung sebagai maf'ul. Jadi di sini yang fa'ilnya adalah saya, nabba'tu Zaidan. Saya memberitahu Zaid. Apa yang diberitahukan kepada Zaid? Amron Qaiman, bahwa si Umar berdiri. Ya, jadi dalam terjemahan muncul kata bahwa. Itu nabba'a. Sekarang yang kedua, akhbaro. Akhbaro itu juga sama, mengabarkan. Makanya di dalam Quran kalau ada surat An-Naba ya. Naba itu berita artinya. Kalau akhbaro itu dari kata khobar. Khobar itu ya berita juga. Makanya muncul dalam bahasa Indonesia surat kabar. Apa kabar? Nah, apa kabar? Kata kabar itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Itu merupakan kata serapan dari bahasa Arab khobar. Yang kedua adalah akhbaro. Contohnya akhbartu Zaidan akhoka muntolikon. Ya, akhbartu Zaidan akhoka muntolikon. Aku telah memberitahu kepada Zaid bahwa saudaramu berangkat, pergi ya, muntolikon itu pergi. Jadi di sini dalam i'rab bahasa Arab, akhbartu fi'il fa'il, Zaidan maf'ul awal, akhoka maf'ul sanin, muntolikon maf'ul salis. Semuanya mansub, tetapi dalam terjemahan ya harus dimunculkan kata lain supaya maknanya bisa sampai ya. Sehingga muncullah kata bahwa. Aku telah memberitahu kepada Zaid bahwa saudaramu itu berangkat. Jadi kalau mau diteliti dari segi makna, saudaramu berangkat itu kan seperti mubtada khobar. Akhuka muntalikun gitu. Sebetulnya kalau mau pakai anak itu udah lengkap ya. Akhbartu Zaidan anak akhoka muntalikun gitu kan. Ada anaknya. Tapi di sini memang tidak ada kata-kata anak. Karena ini dalam babnya adalah dalam bab maf'ul. Ya. Jadi maf'ulnya ada 3. Jadi kalau ada kalimat akhbar tuh kemudian ada 3 kata benda, 3 isim yang mansub, nah, maka 3-3-nya itu dianggap sebagai maf'ul. Walaupun dalam maknanya harus diselipkan kata bahwa. Sebab kalau terjemahannya harfiah itu bahasa Indonesia tidak baik bahasa Indonesianya. Misalkan aku telah memberitahu Zaid saudaramu berangkat. Jadi agak bingung gitu, apa yang diberitahu? Maka muncullah kata-kata bahwa. Aku memberitahu Zaid bahwa saudaramu berangkat. Baik. Kemudian yang ketiga, hadasa. Hadasa juga sama. Hadas itu aku telah berbicara kepada Zaid. Ya. Hadas tu Zaidan bakron mukiman. Ya. Hadas tu Zaidan bakron mukiman. Jadi ada Zaidan, ada bakron, ada mukiman. Hadas itu saya telah berbicara. Dalam bahasa lain muhadasah kan, muhadasah. Muhadasah itu pembicaraan. Artinya berkata-kata, percakapan. Muhadasah. Hadas tuh ya. Hadas. Ada kata-kata hadis kan. Hadis itu pakai sah kayak hadis.
Hadis itu ya pembicaraan. Hadis, Quran dan hadis. Quran, kalau hadis itu pembicaraan. Artinya apa yang dibicarakan oleh Rasulullah, hadis. Walaupun ada pengertian lain tentang hadis. Hadis itu adalah perkataan, perbuatan, dan diamnya Rasul, itu hadis. Haddas itu ada tasdid ya. Haddas itu Zaidan Bakron Muqimah. Artinya aku telah berbicara kepada Zaid bahwa si Bakar itu mukim, tinggal, mukim. Itu nabba'a, terus akhbaro, terus haddasa. Kemudian yang keempat adalah anba'a. Anba'a itu sebenarnya mirip dengan nabba'a tadi ya. Dan artinya juga sama ya. Anba'tu, aku telah memberitahu. Abdullah di sini ada. Atau di sini ya. Anba'tu, saya memberitahu Abdullah kepada Abdullah. Apa yang diberitahu Zaidan musafiron. Ya, ini kan yang anba'tu Abdullahi Zaidan musafiron. Kalau Abdullah ini abdanya itu yang menjadi maf'ul ya. Kan mudhof ilaih itu Abdullah. Kalau tadi Zaidan itu kan satu kata. Kalau Abdullah itu dua kata. Sehingga abdanya menjadi maf'ul awal, abdanya mudhof, Allahinya mudhof ilaih. Ya, kemudian betul. Saifuddin menjadi Saifaddin. Kalau ila atau ada min Saifidin. Itu kalau dua kata bahasa Arab itu kan idofat. Sehingga bunyinya kata yang pertamanya bisa berubah-ubah. Bisa Abu Bakrin, bisa Aba Bakrin, bisa Abi Bakrin. Itu ciri khas bahasa Arab. Tapi kalau udah menjadi bahasa Indonesia, ya, yang dipakainya domahnya ya, Saifuddin. Kepada Saifuddin juga kan. Dari Saifuddin juga. Di bahasa Indonesia nggak mengenal bunyi ya. Tapi dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab itu dipertahankan. Terutama dalam kajian tentang kata bahasanya. Min Saifidin ya. Ila Saifidin. Masa sama dengan husnul khotimah. Ya. Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah. Sebab husna itu menjadi kalau husnul khotimah kan domah ya. Kalau husnal khotimah fathah. Kalau husnil khotimah itu kasrah. Jadi dalam bahasa Indonesia tetap aja husnul khotimah. Husnu yang dipakai. Itu kata yang keempat. Nah, kata yang kelima adalah khabbaro. Ya. Kata yang kelima khabbaro. Sama dengan akhbaro tadi ya. Ya cuman beda bentuknya aja. Aku telah memberitahu jadi khabartu Zaidan Amron Goiban. Nah, sekarang khabartu itu saya memberitahu Zaidan kepada Zaid. Apa yang diberitahu Amron? Bahwa Umar Goiban, pergi, goib, tidak hadir. Hilang, bisa ya. Hilang, goib, absen, tidak hadir ya. Jadi tidak ada goib, pokoknya goib menjadi bahasa Indonesia. Nggak kelihatan, goib tidak hadir ya, goib hilang. Baik, jadi itulah 5 kata yang dibahas dalam bait ini ya sebagai kata-kata yang merupakan kelanjutan dari kata yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu fiil-fiil yang membutuhkan 3 maf'ul, 3 objek. Baik, sekarang masih ada ya tagnya, saya bacakan. Wa inna ma qala al-musannifi wa ka'aras sabiq li annahu
taqaddama fi hadzal bab anna ara taratan ta'adda ila salasati mafa'il. Idza kanat yaqiniyah wa taratan tata'adda ila isnaini idza kanat basira. Wa kana qad dzukira awalan ara al-muta'addiya ila salasatin. Nabbaha ala anna hadhihi al-af'al al-khamsah mislu ara as-sabiqah wa hiya al-muta'addiya ila salasatin la misla ara al-mutaakhirah wa hiya al-muta'addiyah ila isnain. Ini masalahnya ada kata-kata yang membutuhkan dua maf'ul, ada yang membutuhkan tiga maf'ul. Di sini muta'addiyah ya. Di sini menjelaskan ya, pengarang penulis menjelaskan seperti kata-kata aro ya. Aro itu kadang-kadang membutuhkan tiga maf'ul jika itu merupakan menunjukkan keyakinan. Tapi juga kadang-kadang membutuhkan dua maf'ul kalau hal itu bukan menunjukkan arti dari sebuah keyakinan. Iya, ara itu kan memperlihatkan ya, berpendapat. Nah, kalau berpendapat itu bisa dua. Kalau melihat itu hanya dua. Saya melihat masjid. Masjid itu saya melihat memperlihatkan. Saya memperlihatkan Zaid tentang masjid. Zaid dan masjid itu dua kan. Tapi kalau saya memperlihatkan bahwa masjid itu besar, nah itu tiga maf'ulnya. Jadi ada kata-kata bahwa ya. Begitu. Jadi aro itu bisa dua, bisa tiga maf'ulnya. Nah kalau yang sekarang itu yang lima fiil tersebut itu juga bisa mislu ara as-sabiqa wa ya al-muta'addiya ila salasatin. La mislu ara al-muta'akhirah wa ya al-muta'addiya ila isnain. Bedanya dengan memperlihatkan dengan kata aro bisa dua, bisa tiga. Sementara kalau yang lima fiil di sini khabara, naba'a, haddasa dan anba'a dan khabbara itu semuanya membutuhkan tiga maf'ul. Itu Pak, itulah perbedaannya dengan kata aro. Demikianlah penjelasan. Iya, yang lima ini maf'ulnya harus tiga. Bedanya dengan kata aro itu kadang-kadang dua, kadang-kadang tiga maf'ulnya. Sebab aro itu memperlihatkan kepada Zaid bahwa rumah itu besar. Tapi bisa juga saya memperlihatkan buku. Saya memperlihatkan kepada Umar sebuah buku. Nah itu berarti Umar dan buku itu kan dua. Tapi kalau mau ditambahkan, saya memperlihatkan bahwa buku itu besar. Nah itu berarti memperlihatkan kepada kamu buku besar. Nah, tiga. Tapi kalau saya memperlihatkan kepadamu sebuah buku, itu udah selesai juga. Tapi maf'ulnya dua kan, itu artinya aro. Iya. Aro itu Muhammadan kitaban kabiron. Bisa juga aro itu Muhammadan kitaban, udah boleh kan juga. Saya memperlihatkan kepada Muhammad buku yang selesai. Tapi bisa juga saya memperlihatkan kepada Muhammad bahwa buku besar. Nah, gitu ya. Cuman dalam terjemahan muncul kata bahwa supaya bahasa Indonesia bisa dimengerti. Tapi dalam status
i'rabnya itu tetap dianggap sebagai maf'ul. Demikianlah penjelasan hari ini tentang 5 fiil atau 5 kata yang membutuhkan 3 maf'ul, yaitu yaitu nabba'a, akhbaro, haddasa, anba'a, dan khobbaro. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.